Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ramadan tahun ini 1441 Hijriah, saya akan membacakan kitab Ibratul Liulil Albab. Isinya Majmu'atul Hikayat Dzatul Ibrati, kumpulan hikayat atau cerita-cerita yang syarat dengan pelajaran. Tastamilu ala sab'ata asyara hikayatan, mengandung 17 hikayah, 17 cerita. Ini dikarang oleh Syekh Abdul Muhammad Naufal Al-Bannari lewat YouTube Pondok Pesantren atau Facebook Pondok Pesantren Al-Ittihad. Qala musannif muqaddimah. Alhamdulillahilladzi qassalana min ayatihi ajaba. Segala puji bagi Allah yang telah menceritakan kepada kita dari ayat-ayatnya sesuatu yang mengajaban, itu kegumulan yang menakjubkan. Wa afadana bi taufiqihi irsadan wa adaban. Dan Allah telah memberikan faedah kepada kita dengan lantaran taufiknya, pertolongannya, irsad dan krono tadi dituduh, wa adaban lan tadi tata krama sebagai petunjuk dan sebagai adab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Syahadatan takunu lin najati sababan. Dengan kesaksian ini akan menjadi sebab kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad hawal kitabul azizu alladzi la yaqtihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi minal mawa'idhi wal indhar wal adab. Al-Quran, Al-Kitabul Aziz ini telah mengandung berbagai mau'idhah, pelajaran, dan juga sesuatu yang memperingatkan, peringatan-peringatan. Yang Al-Quran itu tidak ada kebatilan sedikit pun dari manapun, baik dari depan maupun dari samping, dari belakang, tidak ada kebatilan pun di dalam Al-Quran yang mengandung mau'idhah dan peringatan-peringatan dan wal adab dan tata krama allati yafuzu mumtasiluha wa yanju man amila biha, yang dengan lantaran mau'idhah itu orang yang mengikuti akan menjadi bahagia dan akan selamat orang yang mengamalkannya. Ma fihi ngibratun liman i'tabaro, sesuatu yang merupakan pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran. Wa mustajirun, dan merupakan pencegah liman wa'a, bagi orang yang mengerti, wadakaro, dan orang yang ingat, mencegah dari hal-hal yang dilarang. Wa kifayatun liman tafakkara fi ayatihi wa tadabbar, dan merupakan kifayah, pelengkap, liman tafakkara, bagi orang yang berpikir di dalam ayat-ayat Allah dan yang tadabbur, mikir-mikir ayat-ayat Allah. Kifayah, mencukupi bagi orang yang berpikir dalam ayat-ayat Allah dan tadabbur, angan-angan makna ayat-ayat Allah. Wa dzikra liman kana lahu qalbun wa alqasamma wa huwa syahid. Dan Al-Quran yang diantaranya itu adalah merupakan petunjuk bagi orang yang mempunyai hati, dan al-qassama wa al-qassama lan dibakake
as-sama ing pengrungu, jadi akan menjatuhkan pendengaran, akan menjadi pendengaran yang terpikat dengan zikro itu, dengan petunjuk Allah itu, dengan mau'izah itu, wa huwa syahid, seolah-olah dia hadir ketika peristiwa itu terjadi. Wa min awdohil dalalati, wa min awdohil dalalati, termasuk dalalah, dalil yang paling jelas, alama fi ma'rifatis siyari wal asari minal faidi, untuk mengetahui siari tindak lampah wal asari lapat pengaruh dari minal fawaid, dari faidah ma auda'ahu Allah azza wa jalla fi kitabil karim, yaitu apa yang dititipkan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia, min amba'il ghabirin, yaitu cerita-cerita orang yang telah lampau, wasiyaril maudin, dan tindak lampahnya, sama cerita-ceritanya orang yang sudah lampau. Wa qisasi rusulihi sallallahu alaihi, dan juga kisah-kisah para utusan Allah. Wa man ursilu ilaihi minal alamin, dan juga orang-orang yang telah diutus oleh Allah di alam semesta ini. Wa ajaibi ma azharahu ala aidihim minal mu'jizati, dan merupakan ngajaibi, kegumunan, sesuatu yang ajaib, adalah sesuatu yang Allah lahirkan di atas tangan-tangan para utusan berupa mukjizat. Wa khassahum bifadlihi, dan Allah khususkan kepada para utusan itu dengan anugerahnya minal ayat, dari ayat-ayat Allah, wa ghairihim, dan juga selain utusan Allah. Contohnya wa ghairihim ka ashabil fil, seperti orang yang punya fil, ya, gajah, ashabil fil, wal ukhdud, orang yang jugangan, wa qissah Bal'am, kisah Bal'am, jadi ada kisah yang orang yang baik-baik seperti para utusan, ada yang kisah orang-orang jelek supaya kita menghindari. Kisah Bal'am, wal ikhbari, dan khabar an Harut wa Marut, dari Harut dan Marut, ghairi dzalik, dan selain itu semua. Wa manallahu ta'ala ala nabiyhi alaihi salatu wassalam, dan Allah telah memberikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam bima atla'ahu alaihi min sirril ghaibi, dengan apa yang Allah telah beritahukan berupa sirril ghaib, rahasia barang yang ghaib, kepada para nabinya. Idh yaqul, ketika Allah dawuh, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Tilka min amba'il ghaib, itulah termasuk cerita-cerita yang ghaib yang Allah berikan wahyu, ya, cerita-cerita itu pada Muhammad, dan kamu tidak mengetahui, baik kamu maupun kaummu sebelum ini, sebelum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan kaumnya tidak tahu. Wa qala subhanahu, Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafirin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, aku Allah telah menceritakan kepada Muhammad sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaika, dengan sesuatu yang aku wahyukan kepadamu, hadzal Qur'an, berupa Al-Qur'an ini, wa in kunta, sekalipun kamu, min qablihi, sebelum ini, sebelum diwahyukan oleh Allah kepadamu, laminal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai, artinya tidak tahu. Wa kana Ubaidullah ibnu Muhammad ibni Aisyah al-Qurasyi, Ubaidullah bin Muhammad bin Aisyah al-Qurasyi mengatakan, yaqul al-akhbaru
tuslihu lid-din wad dunya, bahwa cerita-cerita itu bisa membahagiakan agamanya atau membaguskan, ya, bagusake agamane dan bagusake dunyane wad dunya. Kulna, kami bertanya para murid Ubaidullah, ad-dunya qad arafna, kalau cerita-cerita itu bisa membaguskan dunia kami tahu, famalil akhirah, bagaimana bisa cerita-cerita itu bisa membaguskan akhirat? Qala, maka Ubaidullah bin Muhammad bin Aisyah mengatakan, fihal ibaru, karena di dalam akhbar itu, di dalam cerita-cerita itu ada tepo tulodo, ada pelajaran yang berharga, ya tabiruhar rajulu, yang bisa diambil pelajaran oleh setiap orang. Wa qala Allah Ta'ala mukhbiran an qissati Yusuf wa ikhwatihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah Yusuf dan saudaranya, mengkhabarkan tentang kisah Yusuf dan saudaranya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Laqad kana fi qasasihim, sungguh telah ada di dalam cerita-cerita Yusuf dan saudara-saudaranya yang berjumlah 10, 11 dengan Yusuf, ibratun, ada pelajaran liulil albab, bagi orang yang mempunyai mata hati. Wa qala ta'ala, wa masalal lil ladzina khalu min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin, dan itu merupakan contoh bagi orang-orang yang telah lampau dari kalian, ya, sebelum kalian, wa maw'izatan, dan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tepok lodo, asar atau pengaruh atau sejarah masa lampau bisa menjadi peringatan, ya, bagi kita orang yang bertakwa. Wa qala azza wa jalla, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa. Demikianlah Allah menceritakan kepadamu Muhammad min anba'i ma qad sabaq, dari cerita-cerita yang telah lalu. Walidzalika, karena itulah, jama'tu hadzal majmu' latif, ya, saya mengumpulkan tulisan yang singkat ini, ya, kata Abi Muhammad Aufal Al-Banari, ya. Wa sammaituhu bi ibratun liulil albab, dan saya beri nama ibratun liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang punya mata hati. Wa auda'tuhu, dan saya titipkan di dalam kitab ini aidun minal ahadisin nabawiyah, kami titipkan juga di dalam kitab ini dari hadis-hadis Nabi, wa minal ghoraibi, dan dari sesuatu yang gharib, sesuatu yang asing, ma tasnafu fi dzikrihil asma'u wa taqirru bi ru'yatihil uyun, yang dengan ditulisnya sesuatu yang gharaib itu, yang gharib itu, pendengaran akan bisa menjadi mengerti dan mata akan menjadi tenang dengan melihat kejadian-kejadian yang lampau. Wayan syarihu bi mutala'atihi kullu qalbin mahzunin, dan akan menjadi jembar, ya, dengan mutola'ah, yang mempelajari kitab ini, setiap hati yang susah, insyaallah ta'ala. Ma'adzkuruhu minal masail fiqhiyah, juga tidak lupa saya menyebutkan di dalam kitab ini dari masalah-masalah fiqhiyah. Ja'alanallahu minal ladzina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik dari ucapan itu. Wallahul mas'ulu fi taysiril matlub. Allah lah yang kita suhun, kita mohon, fi taysiril matlub, di dalam mempermudah apa yang kita inginkan. Fa husnil qasdi wan niyah, lan bagusnya sejo lan niat, bagusnya
tujuan dan bagusnya niat. Wa ayyang fa'a bihi man hafidahu wa qara'ahu wa katabahu wa nasaru. Dan mudah-mudahan kitab ini akan bermanfaat bagi orang yang menghafalkan, membacanya, menulisnya, dan menyebarkannya. Nasaru, menyebar. Wa ayyaj'alahu amal naf'i, dan Allah akan menjadikan kitab ini menjadi manfaatnya sumrambah umum, wal barokata, dan mendapatkan keberkahan bifadlihi, dengan anugerah Allah wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah terhadap apa yang Allah kehendaki adalah maha kuasa. Wa bil ijabati jadir, dan Allah pantas untuk mengabulkan doa seseorang hamba yang berdoa kepadanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mukadimahnya. Kemudian al-hikayatul ula, hikayah yang pertama, al-hassu ala du'ai wa ijabatihi. Al-hassu itu ngegerai, ya, menganjurkan untuk berdoa dan akan dikabulkannya doa. Innallaha yastajibu du'a, Allah pasti akan mengabulkan doa. Wa kaifa wa qad da'atullahi iblisu ar-rajimu faqabilallahu du'aahu. Bagaimana tidak? Aduullah, musuh Allah yang namanya iblis, telah berdoa, padahal iblis itu adalah yang dilaknat, ar-rajim, iblis terlaknat. Ternyata doa iblis terlaknat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakarallahu fi kitabih, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis itu mohon kepada Allah untuk diserantekake, untuk diundur kematiannya sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Qala, Allah menjawab, innaka minal mundzirin, ya, sesungguhnya engkau termasuk orang yang akan diundur kematiannya. Jadi doa iblis ar-rajim ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut di dalam surah Al-A'raf ayat 14 dan 15. Wa idza kana Allah qad istajaba du'a al-aduwi al-la'in, ketika Allah Subhanahu wa taala telah ngijabai, telah mengabulkan doanya musuh yang dilaknat, fa kaifa la yastajibu doa abidihil mu'minin, bagaimana tidak dikabulkan doa hamba-hambanya yang mukmin. Kalau iblis yang terlaknat berdoa saja dikabulkan oleh Allah, apalagi kita hamba-hamba Allah yang beriman, tentu akan dikabulkan doa kita. Waqad qala ta'ala, dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, tentu aku akan mengabulkan doa kalian. Al-Mu'min ayat 60. Ini terdapat dalam Tuhfatul Ashraf juz 2 halaman 176. Qala Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas menyatakan fi qauli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, tentu aku akan mengabulkan doa kalian. Al-Mu'min ayat 60. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengatakan, innal haqqa, sesungguhnya Allah yang hak, Jalla wa ala, idza da'autahu, seandainya engkau berdoa kepadanya, labba da'wataka, tentu Allah akan nyijabai, akan mengabulkan doamu. Fa in qulta, kalau kau
berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, yaqulu, maka Allah akan dawuh, labbaika ya abdi, ya ada apa wahai hambaku. Fal ijabatu la budda minha, tentu dikabulkan doa itu. Wa amal ladzi tatlubuhu minhu fa huwa yanzuru fihi, adapun sesuatu yang kau minta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melihat di dalam sesuatu itu, sesuatu yang kau minta. In kana khairan walaka fihi maslahatun ataka iyyahu, apabila sesuatu yang kau minta itu baik dan bagimu ada kemaslahatan, tentu Allah akan memberikannya kepadamu, kepada orang itu. Wa in kana syarron, akan tetapi apabila yang diminta itu adalah sesuatu yang jelek, walaysa laka fihi maslahatun, dan tidak ada kemaslahatan bagimu, mana'aka minhu, maka Allah mencegah dari doa kamu itu terhadap sesuatu yang kamu minta, karena akan mencelakakan kamu. Li'annahu innama yu'tikal ladzi ya'lamuhu annahu khairun laka, karena sungguhnya Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang Allah ketahui bahwa itu adalah baik bagimu. Lalladzi ya'lamuhu annahu syarrun laka, bukan sesuatu yang Allah ketahui itu akan berakibat jelek kepadamu. Wa in kunta tadunnu annahu khairun laka, apabila engkau mengira bahwa itu adalah sesuatu yang baik bagimu, fa anta tas'aluhu, oleh sebab itulah kamu memohonnya kepada Allah tentang sesuatu itu, bihasabi ilmihi, sesuai dengan milang-milang ilmu Gusti Allah, tentu sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Allah Maha tahu. Misal dzalik, umpamanya, idza jaa waladuka shaghir wa anta tuhibbuhu wa talaba minka syai'an wa huwa yadurruhu, apabila anakmu yang kecil itu datang kepadamu dan engkau sangat cinta kepadanya, anak kecil itu minta kepadamu sesuatu yang akan membahayakan anak itu, walakinnahu la yadri hal tu'tihi dzalik aw tamnahu iyyahu, tapi anak kecil itu tidak mengetahui apakah engkau akan memberikan itu permintaan anak itu atau engkau akan mencegahnya. Fasorul manhu ngenal atau, maka jadilah mencegah itu adalah sesuatu pemberian yang tepat, artinya tidak jadi memberi, karena kalau diberi itu malah mencelakakan. Li'annaka mana'tahu ma yadurruhu, karena engkau mencegah permintaan anakmu itu sesuatu yang akan membahayakannya. Wa hakadzal haqqu ma'a ibadihi yanzuru, demikianlah Allah yang al-haq, ya, kepada hamba-hambanya akan melihat hamba-hambanya al-aslaha, sesuatu yang lebih maslahah. Li'annahu asfaqu bihim min anfusihim, karena sebenarnya Allah lebih belas kasihan kepada hambanya dari hambanya sendiri, belas kasihan kepada dirinya. Jadi Allah lebih belas kasihan kepada hambanya dari diri mereka sendiri. Wa asfaqu minal walidi biwaladihi, dan Allah lebih belas kasihan daripada belas kasihannya seorang tua, seorang bapak kepada anaknya. Intaha al-fuyudatul rabbaniyah Shahifah 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.